Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat di alam barzah, penghuni kubur yang memperoleh nikmat kubur bisa saling berkunjung antar sesama ahli kubur. Mereka adalah golongan orang-orang beriman dan orang-orang soleh. Keistimewaan ini tentu tidak berlaku bagi ruh orang-orang kafir dan ahli maksiat. Di alam kubur, biasanya ruh-ruh orang soleh yang sudah lama meninggal akan mendatangi ruh orang yang baru meninggal dunia. Hal ini dilakukan agar ruh lama mengetahui bagaimana keadaan keluarga serta kerabat dari ruh yang sudah lama tutup usia ini. Seringkali juga ruh orang-orang soleh yang sudah lama wafat akan mendatangi dan bertanya mengenai banyak hal, dan kadang malah ingin membantu ruh yang baru datang ini untuk melakukan berbagai macam yang bisa dilakukan. Ketika penghuni kubur berkumpul, mereka biasanya akan berkomunikasi layaknya ketika mereka masih hidup. Hanya saja mereka akan sadar bahwa mereka sudah tidak lagi bernyawa. Kegiatan kunjung mengunjungi antar sesama ruh di alam kubur ini telah dijelaskan juga dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Khatib Baghdadi dan Al-Ukaili. Isi dari hadis tersebut menjelaskan bahwa kita sebaiknya memakaikan pakaian kain kafan yang bagus saat sedang mengurusi jenazah. Hal ini dilakukan agar si mayit bisa merasa nyaman saat mereka ingin berkunjung dalam kubur kepada orang-orang yang mereka kenal sambil mengenakan kafan yang dipasangkan pada badan mereka. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengurus jenazah saudaranya, hendaklah dia memperbagus kain kafannya. Sesungguhnya orang-orang yang telah mati akan dibangkitkan dengan mengenakan kain kafan mereka, dan mereka juga saling berkunjung dengan mengenakan kain kafan mereka. Hadis riwayat Simawaih dan Al-Kharaiti. Dari hadis ini, kita bisa melihat keutamaan memberikan kain kafan terbaik untuk si mayit. Sebab kain kafan itu akan menjadi pakaian terbaik pula di alam kubur. Ketika di alam barzah, ruh orang-orang soleh setelah meninggal akan bertemu dengan ruh keluarga dan orang-orang terdekatnya yang sama-sama soleh di alam barzah. Mereka akan saling bertanya kabar di alam barzah. Setelah meninggal, keadaan orang soleh di alam barzah akan menjadi tamu bagi penghuni barzah lainnya. Selama 40 hari, dia akan dikunjungi oleh guru-gurunya, keluarga, dan kerabatnya yang sama-sama mendapatkan nikmat kubur. Lalu para penghuni kubur akan bertanya kepada orang soleh yang baru meninggal itu tentang keadaan orang-orang yang masih hidup. Jadi, orang-orang soleh tidak bisa berkunjung ke tempat orang-orang yang dimurkai Allah dan sedang diazab di alam kubur. Jika ada keluarga orang soleh, maka siapa yang baru meninggal, maka nantinya akan ditetangi keluarganya yang sudah lama wafat di alam kubur. Mereka akan berkumpul, bertanya, dan saling bertukar kabar. Tapi jika salah satu dari mereka ada yang tidak soleh, maka dia tidak bisa ketemu. Sebab yang satu di alam barzah berada di taman surga, sementara yang satunya di alam barzah bagian jurang neraka. Nabi Muhammad memberitahukan dalam sebuah hadis bahwa amal perbuatan orang-orang yang masih hidup akan ditunjukkan kepada ayah, ibu, kakek, nenek, keluarga, dan kerabat dekatnya yang telah meninggal dunia. Apabila amal perbuatan mereka baik, maka hal itu akan membuat ahli kubur merasa gembira sekali. Namun sebaliknya, apabila amal perbuatan mereka buruk dan banyak melakukan dosa maksiat, maka ahli kubur akan merasa sedih dan prihatin. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan kalian ditunjukkan kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan keluarga dekat dan kerabat-kerabat kalian. Jika amal perbuatan kalian baik, niscaya mereka gembira karenanya. Namun jika amal perbuatan kalian buruk, maka mereka memohon, ya Allah, janganlah engkau mewafatkan mereka kecuali setelah engkau memberi mereka petunjuk sebagaimana engkau telah memberi kami petunjuk. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lamu bishawab.